Saya ingin sampaikan pesannya, kalau berani jangan takut-takut, tapi kalau takut jangan sok berani. Apa itu? Saya mau bicara mengenai yang masalah cleaning service yang diperiksa sama Barreskrim. Apa benar itu rekeningnya di atas 100 juta? Kemudian juga memang aksesnya dia ke atas nggak ada, tapi kok bisa dapat akses ke lantai 6? Nah, kemudian juga dia waktu diperiksa itu selalu didampingi sama orangnya, salah satu mantan jam. Klarifikasi. Nah, ini coba mohon dikasih jawaban. Kemudian yang berikut, Pinangki dapat perlakuan khusus nggak? Mau olahraga, mau apa gitu loh. Yang ketiga, terkait dengan adanya pihak-pihak yang katanya sakit hati, yang libido kekuasaannya tinggi, memainkan kasus Pinangki dan kasus kebakaran ini untuk geser Jaksa Agung. Jadi dibuka aja semua, Pak. Perlu kami laporkan di sini saksi cleaning service itu yang bernama Joko, kalau nggak salah. Joko ini memang bolak-balik bahkan dilakukan pemeriksaan lie detector supaya ada terlihat terungkap apa sesungguhnya yang diketahui dan dilakukan oleh yang bersangkutan. Percayalah kepada kami, Pak, kami akan membongkar kasus ini dengan sungguh-sungguh. Belum jawab makasih, pertanyaan saya, Pak Jamsindung. Ada uang itu 100 juta ke atas rekeningnya. Apa ya, Pak, penugasan khusus? ini Kok ada bisa naik ke lantai 6? Pak Ketua, Antria Dahlan, Pak Ketua. Silakan. Pak Ketua, Antria Dahlan. Silakan. Silakan. Pada satupun yang ditanggapi, Pak Ketua. Pertanyaan saya tidak bersifat umum, tapi lebih bersifat menukik, karena yang umumnya sudah disampaikan sama teman-teman dan sudah dijawab. Saya ingin sampaikan pesannya, kalau berani jangan takut-takut, tapi kalau takut jangan sok berani. Apa itu? Saya mau bicara mengenai yang masalah cleaning service yang diperiksa sama Barreskrim. Apa benar itu rekeningnya di atas 100 juta? Kemudian juga memang aksesnya dia ke atas nggak ada, tapi kok bisa dapat akses ke lantai 6? Nah, kemudian juga dia waktu diperiksa itu selalu didampingi sama orangnya, salah satu mantan jam. Klarifikasi. Nah, ini coba mohon dikasih jawaban. Kemudian yang berikut, Pinangki dapat perlakuan khusus nggak? Mau olahraga, mau apa gitu loh. Yang ketiga, terkait dengan adanya pihak-pihak yang katanya sakit hati, yang libido kekuasaannya tinggi, memainkan kasus Pinangki dan kasus kebakaran ini untuk geser Jaksa Agung. Jadi dibuka aja semua, Pak. Mengenai masalah mutasi, katanya Pak, semuanya sih memang dirapimkan Pak JA, tapi Pak JA yang di bawah ini main. Udah dikondisikan semua nih nama-namanya Pak JA. Nanti Jaksa Agung tidak punya pasukan, pasukannya pasukan orang lain nih. Bahaya Pak kalau begini Pak. Cukup. Dicermati omongan Arteria cukup, waktunya sudah habis. Cukup. Lanjut Pak Jampidum. Mula dari kebakaran ini, bahwa Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia ketika terjadi kebakaran kami bersama-sama di lapangan dan beliau memerintahkan saya untuk membentuk posko. Posko ini dibentuk adalah tujuannya untuk memudahkan proses penyelidikan ketika itu. Kami mengerahkan saksi-saksi yang diperlukan oleh penyelidik ketika itu
untuk mengungkap adanya peristiwa pidana di situ. Sampai selesainya penyelidikan ini 131 saksi kami kerahkan seluruhnya. Siapapun yang diminta oleh penyelidik Mabes Polri kami izinkan dan kami dukung, bahkan kami dampingin di sana supaya yang bersangkutan sampai cleaning service kami dampingin supaya yang bersangkutan memberi keterangan yang tenang dan jujur. Jadi kerjasama kami dengan Mabes Polri sejak pembentukan Posko sampai terbitnya sampai kami mengadakan gelar perkara di Mabes Polri, bahwa dari gelar perkara tersebut kami meminta juga untuk diungkap siapa pelaku daripada tindak pidana ini, baik itu sengaja maupun kealpaan. Pimpinan rapat yang saya hormati, bahwa dari gelar perkara penyelidik menyampaikan bahwa telah ditemukan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup sehingga dinaikkan ke penyidikan, dan kami memahami dan kami menyetujui langkah-langkah penyidik itu. Bahkan kami mengapresiasi karena kami tunggu juga pimpinan rapat siapa pelaku tindak pidana ini. Perlu kami laporkan di sini saksi cleaning service itu yang bernama Joko, kalau nggak salah. Joko ini memang bolak-balik bahkan dilakukan pemeriksaan lie detector supaya tidak ada terungkap apa sesungguhnya yang diketahui dan dilakukan oleh yang bersangkutan. Karena ini dalam proses penyidikan SPDP baru kami terima Pak pimpinan rapat tanggal 18 September 2020. Sehingga pada saat ini baru berjalan proses penyidikan. Proses penyidikan ini berjalan dengan tidak terlepas dari koordinasi dengan tim penyidik yang tim penuntut calon jaksa peneliti atau calon jaksa penuntut umum yang juga adalah jaksa yang duduk di posko itu. Sehingga kami ingin jaksa yang sejak awal mengikuti penanganan perkara ini nanti akan duduk sebagai penuntut umum perkara ini, sehingga akan terungkap dari sejak awal penyidikan maupun penuntutan. Jaksa dapat menguasai sepenuhnya proses penyidikan maupun penuntutan perkara ini. Bahwa tentang peran-peran yang lain, kalaupun ada, nanti kami tidak akan menutup-nutupi. Kami akan bongkar siapa pelakunya, baik dari internal, dari kontraktor, ataupun siapapun yang terlibat di sini, Pak pimpinan rapat yang kami hormati. Percayalah kepada kami, Pak, kami akan membongkar kasus ini dengan sungguh-sungguh. Belum jawab Makasih, pertanyaan saya, Pak Jampitung. Ada uang itu 100 juta ke atas rekeningnya. Apa Ya, ada Pak, penugasan khusus? Ini Kok ada bisa naik ke lantai 6? Baik Pak, itu ada akses ke lantai 6. Itu penyelidik, ketika proses penyelidikan itu ada dilaporkan kepada jaksa yang saya tunjuk Pak. Tapi ini dalam proses penyidikan kita dalamin Pak, itu uang apa dan dari mana. Itu Pak akan kita bongkar nanti Pak. Karena kemarin proses penyelidikan belum pro justisia. Ketika proses penyidikan ini Pak, nanti pro justisia kami selidiki, kami minta nanti penyidik mengungkap itu Pak. Dari mana itu uangnya dan uang siapa Tolong itu. kita Pak, dijaga jaksa agung saya Pak. Baik. Pak Jamin, coba soal terima kasih pimpinan yang terhormat atas izin Pak Jaksa Agung. Kami mengatakan bahwa terkait mutasi promosi, insya Allah kita sudah laksanakan sesuai norma yang ada, antara lain bahwa dalam setiap mutasi promosi ini ada peserta tertentu yang harus dipenuhi. Misalkan dalam pangkatan, dalam jenjang penugasan dalam jabatannya, kemudian kompetensi yang bersangkutan, termasuk untuk perluasan wawasan dalam hal penugasan yang bersangkutan, karena kita tidak menganut spesialisasi sehingga untuk pemerataan dalam memberikan penugasan di bidang-bidang yang berbeda. Bahwa terkait untuk mutasi promosi, insya Allah kita juga sudah laksanakan setransparan mungkin, termasuk Pak Jaksa Agung sudah mulai menggulirkan untuk lelang jabatan pada posisi-posisi jabatan tertentu, kemudian juga termasuk kita sudah melakukan asesmen kompetensi yang dimulai dari eselon 2 dan nanti akan bertahap kita laksanakan kepada eselon-eselon berikutnya. Dan yang sudah mulai berjalan juga mutasi lokal sudah didelegasikan kepada daerah untuk bisa membuat mutasi sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Kemudian kalau terkait nama Darso, perlu saya jelaskan bahwa
ini yang bersangkutan ini tidak mengurusi masalah mutasi promosi dan sudah sama sekali tidak berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan mutasi promosi. Karena mutasi promosi sekali lagi kita membahasnya dalam forum Rapim, dan itu semua sama Pak Jaksa Agung diberi hak untuk bicara, untuk memberikan komentar dan menyampaikan pandangan dari sisi masing-masing peserta Rapim. Saya kira demikian yang bisa kami jelaskan, Pak. Terima kasih. Pak Ketua, melalui Pak Ketua, ini jawabannya normatif, Pak Ketua. Jawabannya sangat normatif. Kami punya fakta. Kalau Pak Ketua izinkan, nanti kita akan lakukan pembahasan khusus terkait dengan manajemen sumber daya manusia, termasuk juga mutasi, promosi, dan demosi, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua.